It's time to focus on the things you need, the things you deserve. You deserve a healthy body. Supplements that get you moving and keep you moving. That make you feel good, look good, do good. And they shouldn't contain GMOs, artificial ingredients, or heavy metals, ever. Supplements that are clinically studied, use proven absorption technologies, are designed by scientists, and are ethically sourced and produced. Supplements with everything you need, nothing you don't. You deserve a company that you can trust, that's dedicated to safe manufacturing practices and third-party testing, that ensures the highest quality of effectiveness from extraction of ingredients all the way to the composition of the packaging. Wait a second. You deserve to see the process. You deserve a company led by a CEO with a deep belief in the power of people, dedicated to inspiring entrepreneurs to achieve success. A company with a phytonutrient chemist and expert on natural molecules who is obsessed with human health and has your best interest in mind to design its products. A board comprised of talented doctors from around the world. You deserve to be surrounded by people you trust and look up to. Empowered ambassadors that inspire wellness every day. Leaders who are rooting for you to be the best version of yourself. A community that works hard and plays hard. You deserve to experience adventures that take you around the world. And you deserve to be recognized for your hard work. It's time to get what you deserve. It's time to shift your focus. 3. Hai, malam semuanya. Nama saya Sandy. Saya adalah seorang ibu rumah tangga ya, dan juga cake decorator. Dan adalah beberapa bisnis sampingan lainnya yang tradisional. Tapi untuk bisnis network marketing seperti ini, saya baru pertama kali ngejalanin dengan serius. Dan saya merasa bersyukur dan beruntung banget sih bisa kenal sama Tri. Waktu saya join itu di tahun lalu bulan Juni, dan memang masih sedikit sekali orang yang join. Jadi sebenarnya salah satu yang paling penting di bisnis ini adalah posisi juga ya, posisi dan timing. Dan sebenarnya tuh kita beruntung banget Indonesia ya, karena kita bisa ikut di masa pre-launch. Sedangkan sebenarnya banyak sekali company-company besar lainnya yang tidak mendahulukan Indonesia gitu. Jadi kita biasanya anak bontot. Nah, terus negara-negara maju lainnya biasa sudah berkembang, sudah besar sekali, baru Indonesia diajak masuk. Sedangkan sekarang ini di TRI kita enggak loh, kita masuk ke dalam masa pre-launch bersama dengan 15 negara lainnya. Dan maka itu menurut aku ini kesempatan yang langka banget dan jangan disia-siakan. Jadi posisi kita sekarang tuh masih early stage dan market di Indonesia masih besar sekali. Jadi gimana sih mau mulai bisnis ini? Menurut aku yang pertama kita harus lakukan adalah istilahnya nih ya, kalau kita mau perang gitu, kita harus ada persiapannya. Kalau misalnya kita cuma bawa badan doang, kemungkinan besar kita pasti akan kalah. Jadi persiapan apa aja sih yang kita perlukan? Kita tuh perlu adanya strategi, kita perlu mindset yang tepat, dan juga senjatanya. Nah, biasanya kita mulai dari circle yang paling deket dengan kita. Itu aku sebutnya ring 1 ya. Jadi teman-teman yang deket, keluarga yang kita tidak perlu lagi basa-basi, kita nggak perlu lagi pakai teknik apapun, yang kita sudah bisa langsung ngomong secara natural gitu ya. Dan biasanya dengan orang terdekat itu kepercayaan sudah terbangun. Jadi kalian bahkan tidak usah perlu lagi untuk build trust gitu. Nah, ini juga bisa kalian jadikan untuk latihan dan pengalaman nih sebelum kita misalnya mengajak orang-orang yang tidak terlalu dekat gitu. Yang paling pertama kita perlu punya adalah memang product knowledge dan bisnisnya. Jadi sekarang tuh sudah banyak banget materi yang kita bisa share, mulai dari Zoom juga ada, dari webinar juga ada, dari leader kalian belajar juga ada, dan kita saranin kalau misalnya untuk meeting pertama mungkin kalian bisa ajak leadernya. Selain dari produk ini juga, sebenarnya yang paling bagus adalah kalian sudah mencoba sendiri produknya.
Karena aku berani bilang ya, kalau Tri ini tuh sekarang salah satu yang paling menurut aku terbaik di pasaran yang ada. Jadi kalau kalian memang sudah coba produknya, pasti akan lebih percaya diri. Juga sebenarnya banyak sekali yang sudah ada testimoninya dan hampir semua yang minum merasakan manfaatnya. Nah, sekarang kita ke mindset kita ya. Jadi seperti aku sebenarnya belum pernah menjalani bisnis seperti ini, jadi banyak juga mungkin orang-orang yang eh, bukan dari bidang marketing. Nah, sebenarnya mindset pertama yang kita harus punya nih sebagai marketing itu adalah kita nggak boleh baperan. Jadi jangan bawa perasaan. Yang kita perlu tekankan adalah kita di sini mau sharing sesuatu yang sangat baik dari segi kesehatan, dari segi membantu keuangan mereka gitu. Jadi kalau sampai ditolak, kita tuh nggak ada rasa eh, yang nggak enak gitu ya. Kita merasa tidak rugi dan merasa kita hanya sharing sesuatu yang baik. Nah, dan satu lagi nih, kalau kita ditolak itu juga bukan berarti itu adalah akhir loh, karena banyak banget yang sudah ditolak tapi ternyata bisa balik lagi pada saat mereka membutuhkan produknya atau membutuhkan bisnisnya. Jadi masih ada harapan. Nah, terus mindset kedua ya, sebenarnya kita harus memfokuskan pada apa yang kita bisa kendalikan, apa yang bisa kita kontrol, bukan kepada apa yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya nih ya, yang kita bisa kendalikan adalah kemampuan kita, kemauan kita, perasaan kita, knowledge kita, usaha kita, komitmen kita, communication skill kita. Itu adalah hal-hal untuk mengembangkan diri kita. Dan apa sih yang kita tidak bisa kontrol? Itu adalah yang di luar kendali kita, di lingkungan kita. Contohnya misalnya peraturan dari pemerintah yang berubah-ubah mungkin. Terus harga dolar yang naik turun gitu ya. Terus ada mungkin krisis global atau persaingan atau ada produk baru atau penolakan gitu. Nah, itu sebenarnya kalau kita fokus ke hal yang tidak bisa kita kontrol itu, bagaimanapun eh, percuma gitu. Jadi yang ada kita hanya akan lebih cenderung negatif dan sering komplain. Jadi di bisnis apapun ya sebenarnya pada saat masa apapun itu pasti akan ada orang yang sukses dan ada juga orang yang nggak sukses. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah mindsetnya dan usahanya. Jadi orang yang punya mindset positif, yang optimis dan usaha terus ya, tanpa eh, ragu dan tidak mudah menyerah, itu biasa yang akhirnya mencapai sukses gitu. Nah, jadi eh, contoh nih ya, banyak kan sebenarnya orang kadang-kadang kalau misalnya kita tidak bisa dapat orang gitu ya, terus kita blame ke orang lain gitu. Misalnya, ya dia nggak masuk sama saya, masuknya sama tim lain gitu. Eh, Ya, karena susah cari orangnya. Nah, tapi sebenarnya dari situ kita bisa introspeksi diri ya untuk tahu kenapa dia lebih memilih tim yang lain. Apakah mungkin waktu kita presentasi kurang jelas atau kurang membantu atau hal-hal lain sehingga nanti hal tersebut tidak terjadi lagi. Terus contoh lagi, misalnya harga produknya mahal. Ada yang bilang mahal gitu ya. Kalau kita sebenarnya sudah punya knowledge, produk skill kita itu bagus, kita tuh sebenarnya bisa menjelaskan betapa berbedanya produk kita dari segi curated-nya, dari segi penyerapannya, yang sebenarnya dengan penyerapan setinggi itu, produk ini tidak mahal. Sekali lagi kita harus meningkatkan sebenarnya kita tuh punya tugas sebenarnya karena orang Indonesia punya kecenderungan untuk setelah sakit baru minum obat gitu. Sedangkan ya sebenarnya banyak penyakit yang kalau misalnya sudah parah, contoh misalnya cancer atau diabetes atau jantung yang sudah pasang ring, kita tidak bisa kembali ke kondisi awal kita yang sehat seperti awal gitu. Jadi sayang sekali sebenarnya. Sedangkan di Tri ini kita punya moto itu adalah proactive wellness gitu. Kita mau sehat sampai tua. Kita mau bisa jalan-jalan sampai tua, kita bisa
main sama mungkin cucu, punya extra income gitu sampai tua gitu. Jadi kita bisa sehat dan kita bisa membuat orang lain juga sehat ya. Itu nilai yang lebih daripada uang. Jadi kalau kita punya kepercayaan ini ya, dan kita bisa membantu share ini ke orang-orang secara tulus dari hati kita ya, itu akan terpancar juga pada saat kalian approach ke orang, bisa sampai ke hatinya gitu. Jadi menurut aku penting banget nih untuk kita juga punya mindset seperti ini, dan kita juga bisa semua yang ada di sini sama-sama sehat sampai tua. Terus step berikutnya ya, yang paling penting lagi adalah kita harus punya 3-minute story. Nah, sebenarnya beberapa minggu lalu sudah dipresentasikan oleh Elizabeth Jennifer ya di empowerment yang sebelumnya mengenai what and why-nya. Dan itu dibabarkan secara detail, jadi buat kalian yang mau membuat 3-minute story, saya saranin kalian harus nonton itu supaya bisa lebih kena lagi apa yang kalian mau share ke orang-orang gitu. Ini ada kata-kata yang bagus ya. Storytelling is the most effective way to merge meaning and emotion. Apa sih artinya? Artinya cerita kita itu adalah yang terpenting, adalah yang bisa pada akhirnya membuat orang tertarik, bukan dari faktanya. Faktanya kita sudah berikan nih, misalnya produknya mereka sudah tahu bagus, bisnisnya pun sudah tahu bagus, company-nya terpercaya gitu, semuanya udah oke, tapi kok masih belum mau join. Dari pengalaman aku ya, banyak sekali presentasi-presentasi yang kita lakukan, pertanyaan pertama nih dari orang-orang tuh adalah kenapa sih Mbak atau Kak, Bu mau join Tri? Nah, setiap orang punya ceritanya masing-masing gitu, yang bisa mungkin relate dengan different kind of people. Salah satu yang paling penting dari 3-minute story kalian itu adalah pain. Pain itu seperti penderitaan lah ya. Contohnya misalnya suami saya baru kehilangan pekerjaannya, atau anak saya mau masuk sekolah yang bagus tapi belum ada keuangannya, atau ibu saya sakit tapi belum menemukan suplemen yang tepat, atau saya kerja dari pagi sampai malam sehingga nggak ada waktu untuk anak gitu, sedangkan pengen banget spend time sama anak gitu. Nah, ini adalah beberapa pain yang bisa kalian masukkan gitu. Tapi tentu saja ini harus benar-benar dari hati kalian ya, harus benar-benar sesuai dengan memang keadaan kalian gitu. Nah, dengan adanya kayak kesamaan-kesamaan ini, orang tuh akan merasa kayak senasib dan seperjuangan. Dan pada saat kita bisa merubah nasib atau kita bisa overcome this problem, mereka juga ada punya harapan bisa melakukan hal yang sama. Nah, terus satu lagi ya, 3-minute story kalian tidak perlu, tidak juga misalnya hanya satu. Karena kadang-kadang kita ada dari segi bisnis, kita ada dari segi produk, mungkin juga dari segi keluarga gitu ya. Nah, ini kita bisa cocokkan lagi dengan kebutuhan kita. Jadi pada saat kalian approach orang tuh sebenarnya kita mau tahu dulu nih yang paling penting apa. Yang paling penting tuh pay attention to the detail dan listen. Kita mendengarkan apa kebutuhan mereka. Jadi pada saat kita tahu apa kebutuhan mereka, kita bisa memberikan solusi yang paling cocok, yang paling tepat. Sehingga mereka juga merasa dipedulikan gitu, merasa benar-benar kita care gitu untuk kebutuhan mereka. Jadi ya sebenarnya setelah melakukan banyak presentasi ya, misalnya nih presentasi yang sudah kita lakukan 1 jam gitu ya, sebenarnya tuh orang nggak inget seluruhnya apa yang kita ngomong, tapi mungkin secara garis besar salah satu produknya, atau oh ya dapat bisnisnya itu dijadikan uang semua gitu, tapi mungkin secara garis besar hanya itu saja. Tapi apa sih yang sebenarnya bisa bertahan? Itu adalah the way you make them feel. Jadi itu kesan apa yang kalian berikan? Misalnya kesan kita membuat mereka tuh lebih semangat, lebih pede, lebih merasa hangat gitu. Ini contoh ya, waktu Samson Lee datang ke Jakarta, beliau kan ada datang untuk training ya selama beberapa hari.
dan beliau training dari pagi sampai malam loh, untuk beberapa hari dan ngomong terus ya, tapi sepanjang setiap hari selalu tersenyum dan selalu ramah dan selalu menyapa siapapun gitu. Jadi itu menurut aku kesan itu membekas banget ya kalau memberikan kesan hangat dan orang yang baik gitu. Jadi ya kita harus sering-sering senyum juga. Jadi kita harus bisa memberikan kesan yang membuat mereka merasa diperhatikan juga gitu. Nah, setiap bisnis ya pasti harus ada usahanya. Bisnis tradisional atau network seperti ini semuanya harus ada usaha. Jadi kalau menurut aku bisnis yang hanya taruh uang dan bisa menghasilkan uang gede sekali itu jangan diikutin. Itu kemungkinan besar adalah money game. Nah, yang kita mau sekarang ini adalah sebenarnya apa? Target kita nih. Misalnya kita mau mencapai time freedom, financial freedom, ya. Terus kita juga nggak mau punya bos yang galak gitu, nggak mau kerja dari pagi sampai malam, nggak mau punya resiko yang gede seperti bisnis tradisional. Kita kalau bisnis tradisional itu pasti harus ada investasi beli peralatannya segala macam ya, sewa yang mahal, terus gaji pegawai yang besar, terus juga kemungkinan sepi atau rugi ya, terus untuk marketing juga itu biaya yang sebenarnya untuk membuat satu bisnis tuh berat besar. Nah sebenarnya di Tri ini dengan platform bisnis yang dibuat kita tuh hampir boleh dibilang resikonya nol. Jadi tinggal bagaimana seberapa besar kita mau bisnis kita berjalan. Nah, contoh orang yang bekerja dari pagi jam 9 sampai jam 5 sore gitu ya. 8 jam sehari Senin sampai Jumat. Dengan misalnya gajinya 10 sampai beberapa puluh juta. Nah, kita mau anggap saja kita mau menyamakan gitu ya. Seberapa banyak investasi waktu yang kamu mau lakukan, yang kamu mau keluarkan di sini itu pada akhirnya akan menghasilkan network yang kamu build, yang kamu bangun gitu. Jadi tentu saja kalau kalian mau passive income harus aktif dulu. Kita buat network yang sedalam-dalamnya sehingga aku berani bilang sekarang ya, kalian dijamin akan mendapatkan passive income karena bagi kita juga yang leader yang sudah menjalankan kita benar-benar merasakan juga passive income-nya gitu. Nah, contoh nih ya, tapi kalau misalnya kalian sama sekali tidak mau menginvestasikan waktu untuk melakukan bisnis ini, ya jangan berharap terlalu banyak untuk mendapatkan passive income yang banyak juga gitu. Jadi menurut aku kita harus ada targetnya. Contoh kita targetin 1 hari 1 jam. Itu kita lakukan semuanya tuh secara fokus untuk mengembangkan bisnis kita. Jadi mungkin dari listing nama-nama orang ya, mulai menghubungi, terus mengembangkan diri juga dengan mendengarkan Zoom, ikut event, terus belajar dari materi-materi yang sudah diberikan, juga mungkin belajar dari clinical study atau belajar dari leadernya. Apapun yang kalian bisa pelajari, kalian investasikan di situ. Jadi percaya deh, nggak ada usaha kalian yang tulus yang nanti pada akhirnya nggak membuahkan hasil gitu. Jadi jangan menyerah dan terus keep going. Nah, terus kita melanjutkan ke circle yang kedua ya. Circle kedua itu adalah yang tidak terlalu dekat dengan kita. Misalnya contohnya nih, rekan-rekan kerja yang dulu udah lama, atau teman kuliah yang udah lama, atau keluarga jauh yang kalian jarang ketemu, pokoknya jarang kontak intinya ya. Nah, ini tidak disarankan untuk hard selling. Jadi kita maunya di sini nih sebenarnya lebih ke soft selling. Karena sebenarnya kalau misalnya kita langsung melakukan hard selling, itu kemungkinan besar untuk gagalnya tuh lebih banyak, lebih besar. Sedangkan sayang banget kalau misalnya ternyata orang-orang yang kalian mau approach ini adalah orang-orang yang potensial gitu. Jadi lebih baik kita mempersiapkan diri dulu dengan matang ya. Baru kita approach. Nah, contohnya gimana? Sebenarnya yang dimau adalah kita membangun hubungan atau relationship dan komunikasi.
Jadi kalau misalnya kita mau mulai kontak, kita mulai kontak lah dengan menanyakan kabar, terus misalnya mau ngajak ketemu gitu ya. Setelah beberapa kali, itu pun tidak disarankan langsung untuk mention tree ya. Jadi setelah beberapa kali, terus kalian sudah juga tahu background mereka, sudah lebih dekat gitu. Ada pada saat dibutuhkan, bisa mungkin jadi teman curhat juga gitu. Nah, kalian boleh mulai mencoba dengan melakukan storytelling yang tadi, 3 minutes story kalian gitu. Nanti dari situ kita lihat approach-nya bagaimana. Kemungkinan besar itu akan lebih berhasil daripada kalian langsung belum ngapa-ngapain, langsung nyerocos, langsung tawarin tree gitu. Itu kebanyakan orang sih ya, biasa bisa langsung kabur malahan. Nah, jadi penting. Terus satu lagi yang dalam communication skill sebenarnya kita tidak menyarankan untuk WA atau dalam bentuk teks. Sebenarnya karena kenapa? Teks itu nggak memiliki power atau nggak ada feelingnya. Jadi kemungkinan besar apa yang kalian sampaikan ini tidak sesuai dengan maksud kalian gitu. Jadi waktu training kemarin Samson Lee ada bilang bahwa teks itu dalam communication skill hanya 7%. 7% penyampaiannya. Nah, yang paling besar apa? Yang paling besar 55% itu adalah di body language dan facial expression. Jadi setelah misalnya mungkin kita melakukan telepon gitu ya, sebenarnya yang paling disarankan adalah untuk kalian bertatap muka gitu ya. Nah, nanti untuk materi yang offline meeting, untuk yang lebih kita ajarin pada saat kalian bertemu dengan orang, itu akan ada di empowerment yang lain gitu ya. Nah, cuman saya mau bilang bahwa jadi kesan yang kita tinggalkan itu harus kita persiapkan dengan baik. Jadi mulai dari pertanyaan yang kita bisa jawab semuanya. Terus mulai dari produk apapun yang dia butuhkan kita bisa juga jawab. Pertanyaan tentang bisnis kita pun bisa jawab gitu. Jadi untuk mencapai ini kalian perlu banyak latihan. Dan biasanya dengan latihan itu lama-lama kita akan menjadi semakin baik. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Dan besok kita akan ada Wellness Wednesday ya oleh Dr. Ernie di jam 8 dan topiknya adalah antioksidan dan radikal bebas. Ini sangat menarik banget ya. Juga ada panelis yang akan sharing testimoninya. Terima kasih untuk yang join malam ini. All of us are looking for a life of meaning and significance. A life that makes a difference in the world. A life that truly matters. We believe this is found through the right people, platform, and purpose. We call this movement 3. It starts with giving people greater health through the power of our proactive wellness products. 3's innovative formulas deliver demonstrable results by maximizing bioavailability and cellular absorption, ensuring people everywhere can enjoy the nutrition they need to operate at their best. Building on our foundation of people-focused products, we provide a platform for unparalleled entrepreneurship and personal growth. 3 is there beside you every step of your journey towards building a business and a better life. Finally, we know that a sense of real purpose, the kind that moves hearts, minds, and mountains, comes through serving and elevating others. This philosophy is reflected in our caring community, which bring hope and life-saving help to people around the world. It's time to redefine what's possible and activate your full potential. It's time to live a life of purpose.
It's time for 3.